Oke guys, berhasil. Sekarang kami baru tiba di Pulau Undana. Jujur, ini salah satu trip paling seru yang saya pernah lakukan. Pulau Undana merupakan titik paling selatan NKRI. Tapi kenapa ya tempat ini tidak begitu dikenal dan selalu sepi pengunjung? Mari kita mulai dari awal, karena perjalanan ke sini pun sama sekali tidak mudah. Kalau kita mau ke Pulau Undana, kita harus lewat Pulau Rote yang bisa dicapai kapal feri, fast boat, atau pesawat Susi Air. Semuanya dari kota Kupang. Makanya, saya menginap 1 malam di kota Karang ini dan pagi-pagi saya berangkat ke Pelabuhan Tenau dan dari situ naik fast boat Bahari Express. Tiketnya bisa dibeli online lewat aplikasi resmi, tapi kita tetap harus check-in di loket pelabuhan. Harganya 340.000 pulang pergi dan perjalanannya memakan waktu sekitar 2,5 jam. Rote cukup terkenal karena pulau ini adalah Lomboknya NTT, katanya. Banyak turis asing datang ke situ untuk surfing, namun karena saya datang saat musim sepi, saya tidak ketemu orang asing lain sama sekali. Oke, jadi akhirnya setelah beberapa tahun saya di Rote. Akhirnya saya sampai Rote. Ya, selamat datang di Rote Nicola. Saya senang sekali. Saya tadi langsung sewa motor, jadi motornya diantar ke pelabuhan. Dan perjalanan itu mungkin sekitar 1 jam, ya hampir 2 jam sebenarnya. Hampir 2 jam, tapi tidak ada ombak yang besar, jadi santai saja. Dan sekarang saya mau makan dulu. Saya mau makan nasi goreng dan habis itu saya mau berangkat ke selatan karena tujuan saya yang utama di sini di Rote itu sebenarnya Pulau Undana. Karena saya mau ke titik paling selatan Indonesia. Dan ya, jadi kita akan lihat. Saya berharap ini video yang menarik. Saya berharap kalian bisa menikmati perjalanan saya dan saya juga bisa menikmati perjalanan saya dan ya, oke, makan dulu. Ini indah sekali. Ini sangat indah, saya belum pernah lihat batu-batu yang tajam begini. Mungkin hanya seperti ada satu atau apa, satu yang kecil. Tapi yang seperti ini yang terpisah-pisah dan ada banyak, saya mungkin belum pernah lihat. Dan ini indah sekali. Astaga. Oke, saya harus foto-foto di sini dulu dan menikmati tempat ini. Saya dapat helm lucu. Pantai yang tadi itu sepi, tidak ada orang sama sekali. Ini kayaknya tempat yang populer, banyak orang. Saya baca di internet banyak orang datang ke sini kalau sore hari, pada sore hari lihat sunset. Jadi di sini ada lebih banyak fasilitas, ada tempat duduk, tempat nongkrong, dan saya tadi ketemu hanya satu pasangan saja, orang Indonesia. Tapi ini juga indah ya. Coba kita sedikit menjelajahi tempat ini. Saya mungkin bule yang pertama yang pernah datang ke Rote yang tidak bawa baju renang. Saya memang bodoh karena waktu saya berangkat, ini kan saya langsung dari Dili. Dan waktu saya ke Dili, saya pikir saya pasti tidak perlu mandi di laut karena sebenarnya saya kurang suka mandi di laut ya. Tapi astaga, bisa ya, saya lupa. Apalagi kan baju renang saya tidak terlalu besar, jadi pasti masih bisa muat di tas kan. Jadi tidak apa-apa, saya tadi harus tertawa
tertawa sendiri karena saya bilang saya datang ke sini di Rote. Kan Rote terkenal karena diving dan surfing. Banyak bule sebenarnya ada di sini. Dan banyak pantai yang indah dan saya astaga tidak bawa baju renang. Pelabuhan di mana kapal tadi sandar. Kami sandar di sana, jadi tidak jauh. Ini sangat dekat sama pelabuhan. Hanya jalan beberapa kilo saja dan sudah bisa menikmati pantai seperti ini. Sekarang saya mau jalan ke Nemberala dan di sana saya akan menginap. Jadi itu sekitar 1 jam perjalanan dan saya harus bilang bahwa tadi saya lewat kampung-kampung. Dan ini mengingatkan saya tentang Nusa Penida yang dulu, ya, yang tahun 2010, 2012. Kalau sekarang Nusa Penida sudah beda ya, karena banyak turis datang ke sana. Tapi dulu itu terlihat seperti ini. Juga menikmati kalau jalan naik motor, menikmati jalan-jalan kecil, sepi, agak kering. Ya. Pokoknya saya tidak begitu suka tempat di mana ada banyak orang asing karena saya ikut merasa seperti turis juga dan saya sudah tidak terbiasa begitu. Saya sedikit sombong mungkin ya, tapi ya, ayo mari kita jalan lewat kampung-kampung. Saya jalan tidak terlalu cepat, menikmati perjalanan, dan tiba-tiba saya sadar karena saya yang seperti kantong di motor yang di bagian depan kan. Jadi saya taruh air di sana dan sun cream. Dan saya sadar pada suatu saat ada yang jatuh dari motor itu, barang, ternyata sun cream. Jadi saya harus cari di pinggir jalan sekarang. Semoga saya bisa temukan itu, kalau tidak besok saya terbakar. Karena sekarang sudah ini kulit saya sudah mulai merah. Karena tadi saya pakai sun cream tapi agak terlambat, sudah kena matahari. Tapi astaga, ini bikin saya pusing. Jalan ini sepi sekali. Saya sudah mungkin 10 km terakhir tidak ketemu orang. Bahkan sekarang lihat, terus jauh. Begini, tidak ada orang sama sekali. Mana sun cream saya? Oke guys, jadi saya sudah sampai. Sekarang jam 4 sore. Dan itu sunblock. Itu tidak ditemukan. Tidak apa-apa. Dan saya tadi cari itu di pinggir jalan. Saya terlihat seperti orang paling bodoh. Tapi tidak apa-apa, saya harus besok hanya hati-hati supaya saya tidak. Hari ini saya sudah sedikit terbakar kulit saya, jadi harus hati-hati. Dan saya sudah sampai penginapan. Guys, tempatnya indah sekali. Kalau kalian ke Rote, saya pasti merekomendasikan tempat ini. Di sini ada 2 bungalow. Yang satu sedikit lebih besar, yang satu sedikit lebih kecil. Dan sebenarnya kamar itu ya indah ya, bagus. Tapi yang bikin saya paling tertarik itu kamar mandi. Karena kamar mandi terbuka dan saya sangat suka itu. Ya, keren. Dan ini langsung dengan sea view. Jadi langsung di depan ada laut. Sekarang air lagi surut, jadi nanti saja kalau itu terlihat lebih indah, ada lebih banyak air, nanti saja saya akan rekam. Saya sudah bilang di awal video, saya datang ke sini dengan tujuan utama itu Pulau Dana. Dan ternyata agak susah kalau mau ke sana. Karena yang saya baca di internet itu kita harus ikut nelayan
dan itu mahal, atau kita dengan perahu kalau ada anggota TNI ke sana, jadi bisa ikut mereka. Tapi mereka pasti tidak berangkat setiap hari. Dan saya sekarang ada sedikit dilema apakah saya harus ke sana sekarang dan tanya, karena jangan sampai besok pagi ada kapal, ada perahu. Karena katanya yang harga kalau kita minta bantuan dari nelayan itu 1 juta ya, dan karena saya 1 orang itu terlalu mahal. Tapi ya nanti saya akan coba cari yang lebih murah sedikit. Tempatnya itu sekitar 30 menit dari sini ya, tidak terlalu jauh, hanya 14 kilo. Tapi saya capek, saya dapat kelapa, saya minum kelapa, saya mau mandi dulu. Ya begini saja, mungkin cari makan sebentar lagi. Pagi-pagi saya terbangun oleh kicauan burung dan suara ombak-ombak di laut. Desa Nembrala membuat saya terpesona. Bisa dapat villa yang luar biasa yang terletak di pinggir pantai, dan kalau saat musim sepi ini tidak ketemu turis lain dan bahkan penduduk setempat jarang terlihat. Saya naik motor sekitar setengah jam menuju desa Oeseli, khususnya Kampung Merah Putih yang didesain oleh TNI Angkatan Laut dari Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar. Nah, saya datang ke sini dengan tujuan mencari lebih banyak informasi tentang cara menyeberang ke Pulau Dana. Tapi kampungnya sendiri sudah cukup menarik. Para anggota yang tinggal di sini baik sekali, dan kebetulan ada perahu yang mau nyeberang ke Pulau Dana hari ini. Karena para anggota yang bertugas di pulau tersebut cukup terisolasi dan mereka bergantung pada anggota-anggota lain yang menetap di Kampung Merah Putih. Kali ini mereka misalnya membawa ke situ beberapa galon air tawar. Saya senang saya bisa ikut mereka, apalagi karena setiap orang yang mau ke Pulau Dana wajib lapor militer, dan kalau begini saya sudah minta izin di Kampung Merah Putih dan menjadi bagian dari grup mereka. Oke guys, berhasil. Sekarang kami baru tiba di Pulau Dana. Sebentar lagi saya mau menuju titik selatan karena kami datang dari utara. Tapi saya sekarang jadi seperti besu. Ini indah sekali warna laut di sini. Ini sangat indah. Astaga. Saya sangat berterima kasih kepada anggota yang menemani saya dan mengantar saya naik motor ke semua spot yang saya mau kunjungi. Karena tempat ini begitu kering dan udaranya begitu panas, bahwa saya pasti malas kalau harus jalan kaki. Spot yang pertama adalah titik paling selatan wilayah Indonesia. Maksud saya titik yang sebenarnya di ujung pantai paling selatan. Jadi di sana ada Australia, tapi masih jauh. Lalu saya minta naik ke atas menara suar ini yang sudah tidak dipakai lagi, namun ternyata itu bukan ide yang bagus. Oke, mari kita naik ke atas. Di pinggir. Ya.
Tadi saya mau sampai ke atas, tapi saya tidak berani. Mari kita lihat, ini masih jauh ke atas sana. Ini kalau di bawah. Saya pikir saya tidak perlu dapat semuanya. Saya takut. Soalnya kan di sini sudah tidak ada tangga. Ya masih bisa lewat, tapi saya tidak mau nanti jatuh. Ini terlalu jauh kalau mau pergi ke rumah sakit. Jadi kita turun saja dan pergi lihat patung Jenderal Sudirman. Pulau ini merupakan salah satu dari 92 pulau terluar Indonesia dan selain pos militer tidak ada apa-apa di sini. Pulau ini juga tidak boleh dihuni oleh masyarakat. Jadi selain tentara yang bertugas di sini selama 1 tahun, tidak ada orang lain. Selanjutnya saya diantar ke patung Jenderal Sudirman yang diresmikan pada tahun 2011 sebagai monumen titik terselatan NKRI. Kalian tidak akan percaya betapa bahagianya saya bahwa saya telah mewujudkan impian saya dan datang ke pulau ini. Itu memang luar biasa, guys. Tanah airku yang tercinta, tempat beta dibesarkan ibunda. Sekali lagi, kalau ada yang mau ke sini, silakan datang. Kalian bisa lewat Kampung Merah Putih seperti saya, atau bisa sewa perahu nelayan di Nembrala atau di desa Oeseli. Tetapi jangan lupa kalian wajib lapor karena pulau ini bukan tempat wisata, tetapi pos perbatasan Satgas TNI yang menjaga perbatasan Indonesia dari ancaman seperti pencurian ikan dan teroris. Saya bisa melihat para anggota justru senang ketika ada tamu datang. Ya, saya bisa bayangkan itu pasti susah sekali kalau kita hidup terisolasi selama 1 tahun. Jadi, kami makan siang bersama dan setelah itu kami sudah mau balik ke Pulau Rote. Di sini itu memang indah sekali. Saya sangat senang saya bisa datang sampai ke sini. Walaupun kan tidak ada terlalu banyak informasi tentang Pulau Dana di internet. Jadi, terima kasih kepada semua orang yang pernah bikin video atau menulis artikel tentang tempat ini. Karena itu sangat membantu dan saya senang dan ini indah. Kalau saya ada baju renang, saya pasti mandi. Tapi tidak apa-apa, lain kali. Sekarang kami sudah mau balik. Itu mungkin setengah jam naik kapal ini. Dan nanti saya mau cari tempat yang bagus, spot yang bagus untuk menikmati sunset. Meski sudah lama jauh di rantau orang, beta ingat. Ini sudah susah kalau orang mau rekam. Janji ulangi. Biar Tanjung Teluknya jauh tapi lenusaku. Saya mau kembali ke Nembrala, tetapi saya mau coba lewat jalan yang lain yang lewat pesisir pantai selatan. Ternyata walaupun di daerah ini sudah ada beberapa villa dan hotel, jalan di sini masih agak parah. Saya tidak bisa satu kali jalan-jalan tanpa harus lewat jalan rusak ya. Saya seperti magnet bagi jalan rusak atau apa. Ah, bagus. Main sesandung dan menyanyi boleh lebu rasa girang. Oke guys, ini saja. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video berikutnya di mana saya mengeksplor tempat-tempat lain di Pulau Rote. Terima kasih kalian sudah menonton video ini dan sampai ketemu lain kali. Dadah!